Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas F. Di sini kami akan memaparkan materi juga demo dari sistem yang sudah kami buat mengenai prolog, di mana judulnya itu sendiri diagnosa kerusakan komputer atau laptop berbasis prolog. Untuk anggota sendiri, di sini ada saya sendiri yaitu Dimas Garnida Dwi Guna, yang kedua ada Maulana Yusuf Sutendi, yang ketiga ada Dipa Prayoga, yang keempat ada Indra Maliki Fajar, dan yang terakhir ada Aditya L. Putra. Untuk pengantar AI with Prolog ini, AI with Prolog yang diberikan pada pertemuan ke-8 yang ditugaskan untuk pada pertemuan ke-11 kali ini, tugasnya untuk menekankan pengembangan sistem cerdas menggunakan teknik representasi pengetahuan dan penalaran logis atau logis programming, yang dimana tujuannya untuk menjelaskan cara instalasi alat, mengenai lingkungan prolog, dan menjelaskan solusi berbasis aturan untuk diagnosa. Untuk agenda dan rincian tugas AI with Prolog ini itu sendiri, ada beberapa tahapan. Yang pertama ada cara unduh dan instalasi SWI Prolog. Yang kedua ada pengenalan lingkungan kerja Prolog. Yang ketiga ada deskripsi kasus diagnosa kerusakan. Yang keempat ada deskripsi persoalan kasus diagnosa kerusakan. Dan yang terakhir yaitu demo aplikasi atau sistem yang akan dilampirkan di slide berbeda. Untuk materi selanjutnya yaitu cara unduh dan instalasi SWI Prolog, saya akan berikan kepada Indra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada cara unduh dan instalasi SWI Prolog. Untuk file aplikasinya bisa diunduh di situs resmi SWI Prolog, yaitu di www.swi-prolog.org, dan bisa pilih paket instalasinya. Ada Windows, untuk macOS, dan untuk Linux. Setelah mengunduh aplikasinya, selanjutnya proses instalasi. Jalankan installer dan ikuti perintah next hingga selesai. Dan untuk Windows, bisa membiarkan opsi default, yaitu installer akan menambahkan Prolog ke pad. Setelah selesai, buka aplikasi SWI Prolog, bisa dari menu start atau terminal. Dan untuk mengecek apakah sudah terinstall atau belum, bisa jalankan perintah version titik di konsol untuk memastikan instalasi berhasil dan menampilkan nomor versi. Selanjutnya, menyiapkan proyek, simpan file diagnosa.pl di folder kerja, lalu muat dengan perintah diagnosa.pl. Jika ada perubahan pada file, bisa gunakan Mac untuk membuat ulang tanpa menutup sesi. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, Maulana Yusuf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan lingkungan kerja Prolog. Tool yang kita gunakan adalah SWI Prolog, sebuah lingkungan pengembangan populer untuk bahasa pemrograman Prolog. Lingkungan kerja atau IDE utamanya adalah jendela konsol interaktif yang sederhana namun kuat. Lingkungan ini terdiri dari dua area utama. Satu, konsol interaktif atau Ripple. Ini adalah area utama tempat berinteraksi langsung dengan interface engine Prolog. Ditandai dengan prompt, tanda tanya script. Disinilah Anda akan memuat file Anda dan menjalankan query atau pertanyaan seperti diagnosa. 2. Menu bar terletak di bagian atas jendela. Menu ini menyediakan akses cepat atau GUI ke fungsi-fungsi penting untuk mengelola file, mengatur tampilan, dan mendebug kode. Next slide. Pengenalan lingkungan sistem Prolog. AI with Prolog yaitu menu yang tersedia. 1. Menu file. Menu file adalah pusat untuk mengelola knowledge base atau file.pl Anda. 2. Menu setting.
Menu setting memungkinkan menyesuaikan tampilan dan nuansa konsol. 3. Menuran. Menuran digunakan untuk mengontrol eksekusi query. Keempat, menu debug. Ini adalah salah satu fitur paling kuat di Prolog, karena tidak menjalankan program dari atas ke bawah. Hanya mendebug alur logikanya. Yang kelima, ada menu help. Menu help adalah dokumentasi bawaan. Selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu deskripsi persoalan kasus AI with Prolog, di mana untuk latar belakang, tujuan sistem, lingkungan, ruang lingkup, sumber data, dan manfaat. Untuk latar belakang masalah itu sendiri, untuk mendiagnosis kerusakan perangkat keras hardware atau perangkat lunak software, yang dimana itu adalah alat utama untuk penunjang pembelajaran di informatika sesuai dengan jurusan yang kami ampu. Dan untuk gejala-gejala yang dilaporkan penggunaannya, misalnya layar biru atau blue screen yang sering kita ketahui, yang kedua ada boot lambat, dan kemungkinan akar masalahnya misalnya atau yang sering dialami di lapangan yaitu RAM rusak, atau hard disk yang rusak, SSD yang rusak. Untuk tujuan sistemnya, membuat sistem pakar sederhana yang mampu memberikan diagnosa awal kerusakan PC atau laptop mahasiswa ataupun orang lain berdasarkan gejala yang dilaporkan pengguna di AI with Prolog ini. Yang ketiga yaitu ruang lingkup, di mana fokus ini adalah gangguan umum pada RAM yang bermasalah, hard drive rusak, overheating, infeksi malware, PSU, PS5, sistem korup, atau yang sejenisnya. Setiap gejala dipresentasikan sebagai fakta yang terhubung ke perangkat tertentu. Contohnya, untuk implementasiannya adalah laptop atau ANI, PC atau Budi. Untuk yang keempat, sumber data, di mana gejala ini diambil dari pengalaman nyata atau literatur perbaikan komputer dan diagnosa sebagai basis pengetahuan sistem mendukung alias sinonim untuk mempermudah input pengguna. Dan untuk yang terakhir, manfaatnya itu sendiri memberikan rekomendasi awal sebelum pengguna membawa perangkat itu ke teknisi, serta memberikan pemahaman mengenai sistem pakar dalam dunia nyata. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan ke Aditya. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi solusi penyelesaian kasus. Untuk penalaran logis, sistem ini pakai backward scanning, artinya sistem menelusuri dari kemungkinan kerusakan dulu, baru dicek gejalanya. Terus ada scoring dan ranking, di mana tiap diagnosis dikasih nilai antara 0 sampai 1 sampai dengan 60% dari gejala utama, 40% dari gejala tambahan, lalu hasilnya diurutkan. Kita juga nyiapin forward scanning opsional sebagai sistem bisa jalan otomatis berdasarkan data gejala yang masuk. Ada fitur penjelasan explanation fidelity biar pengguna bisa tahu gejala mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum, jadi lebih transparan. Untuk kedepannya sistem ini bisa dikembangin lagi, misalnya ditambah aturan baru atau dibuat versi web atau GUI. Metode scoringnya juga bisa diganti dari certainty factor biar lebih akurat. Untuk representasi pengetahuan disimpan dalam bentuk aturan yang menghubungkan gejala dengan diagnosis. Kita juga pakai aliasing, misalnya BSOD sama dengan layar biru. Terus ada faktor gejala untuk mencatat gejala pada setiap perangkat.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya kepada Aditya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu demo dari sistem yang sudah kami persiapkan, yang sudah kami diskusikan dan sudah kami buat. Untuk demo akan saya berikan kepada Dipa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya sekarang akan mendemokrasi kerja kelompok kami. Nah, kita lihat dulu kode-kodenya, bagian prolognya. Nah, ini ada bagian fakta, dan ini ada gejala laptop aneh. Laptop aneh, gejalanya layarnya biru, screen biru. Saya juga contoh, sering restart dadak, crash. Ini juga ada laptop Citra, Budi PC-nya, PC si Doni. Juga ada EK eksternal. Juga ini ada knowledge diagnosanya. Ada RAM bermasalah, hard disk rusak, heating, sistem pendingin bermasalah, infeksi virus malware. Dan sekarang ada aturannya. Misalnya kerusakan RAM, perangkat kerusakannya RAM-nya bermasalah. Saya perangkat punya gejalanya layar biru. Situ. Ini skor perangkat, misalnya 0 itu tidak layak. Dasar skor menentu wajib. Nah, ini ada bagian jelasan, misalnya tadi RAM-nya bermasalah, layarnya biru, jelaskan bisa gitu kenapa menurut penelitian. Nah, sekarang kita bagian pengujian. Contohnya nih. Nah, laptop Agni diagnosanya apa? Bukti adanya diagnosa layarnya biru, sering restart dadak, aplikasinya sering crash. Bukti yang kurang, diagnosa masalah, skor 1 bagus. Terus juga sekarang laptop Budi, PC-nya si Budi, diagnosa. Nah, menurut bukti yang ada, hasil diagnosa itu outputnya sangat lambat, suara klik di hard disk, gagal buka file, buktinya kurang, dan besar disk rusak. Nah, sekarang kita bagian. Nah, tadi kan itu udah bisa, sekarang udah dijelaskan. Nih, laptop ini jelaskan kenapa RAM-nya bisa bermasalah. Kalau ada kurang, ada bermasalah saya jelaskan, hanya biru, bisa dadak, crash, kurangnya nggak ada. Nah, sekarang bagian kerusakan. Nah, PC Budi rusaknya gara-gara apa? Rusaknya harddisknya rusak. Terus PC Budi diagnosa skor 0,9. Nah, terus sekarang kita misalnya mau nambahin lagi nih fakta, udah bisa. Tuh. Terus. Nah. Sekian dari saya, bagian dari demo prolog diagnosa perangkat laptop dan PC. Saya silakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dipa yang sudah mendemokan sistem dari AI with Prolog ini. Dan untuk yang terakhir, yaitu terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan dan memaparkan materinya mengenai materi AI with Prolog ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata ataupun kesalahan dalam penyampaian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.